Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi kita bersyukur ya bahwa hari ini Sabtu seperti biasanya kita masih bisa melakukan ibadah meskipun di dalam bentuk online. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa yang saat ini sedang betul-betul Anda rasakan di dalam hati Bapak Ibu sekalian, di tengah masa-masa yang sulit seperti ini? Kalau buat saya begitu merindukan bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu panjenengan sedoyo. Kami biasanya renungan pagi hari Sabtu sekitar 6 atau 7 orang yang datang ya. Ada Pak Pendeta, saya, Mbak Novi, Mbak Ina, Oot, Mbak Lisa, Bu Harti, Mbak Ning, Mas Trisno ya. Dan sampai 9-10 orang. Tetapi justru dengan cara ini kita semua harus bersyukur. Mungkin orang yang nggak kenal dengan kita, buka channelnya Pak Pendeta, bisa lihat, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini sesuatu yang kita dibatasi oleh sesuatu, tetapi ini membuat satu efek yang mungkin sangat besar yang kita nggak tahu. Nah, berharap saja bahwa masa sulit ini segera berakhir, kita bisa kembali Selasa doa, PWK di hari Rabu, PPK ya, ketemu Pak Darto yang semangat gitu. PPK dengan teman-teman pria yang tangguh, kemudian hari Jumat kita bisa KPK bersama, bertemu satu dengan yang lain, melepas rindu sambil memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Bapak yang baik, bersyukur kalau pagi hari ini kami Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya bahwa ini waktu yang baik, ini saat yang tepat kami mendekatkan diri kepada Engkau di dalam kesendirian kami. Mengucap syukur untuk kecanggihan teknologi yang bisa membantu kami, sehingga kami tetap bisa mendengarkan gaung daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kami berharap, kami percaya bahwa melalui sarana seperti ini, justru banyak jiwa-jiwa yang bisa terjangkau. Karena mereka melihat, karena mereka mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun juga. Tidak hanya di tempat ini, tetapi di gereja-gereja lain, mereka semua menampilkan, menyuguhkan ibadah dalam bentuk online, dan itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang, seperti halnya kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, 2 minggu yang lalu saya juga mendapatkan tugas renungan di doa Sabtu pagi. 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa terkadang kita lupa, baru diberi 2 bulan kejadian yang menghebohkan, yang menyulitkan, kita sudah lupa untuk mengucap syukur. Tetap berdoa sih, tetap berdoa, tapi doanya minta ya. Minta Semarang segera dinormalkan kembali, Indonesia dibuat damai sejahtera kembali, bahkan dunia pun kita minta untuk kembali ke masa-masa yang normal, yang kita semua bisa melakukan semua sesuatu dengan baik ya. Tetapi kita kadang lupa mengucap syukur ya. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bayangkan baru 2 bulan keadaan ini kita alami. Di beberapa negara lockdown secara total, Italia,
Kemudian beberapa negara besar yang lain mulai mengalami kesulitan. Ya. Tetapi yang Tuhan katakan kepada kita, kita seringkali lupa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berapa persentase ketika 2 bulan dibandingkan dengan usia saya? Berapa persentase masa sulit ini yang baru 2 bulan ini dibandingkan dengan umur-umur panjenengan sedoyo? Nah, yuk kita mau belajar bahwa sesulit apapun masalah ini kita memang harus hadapi, nggak boleh lari, nggak boleh hanya mengeluh. Tetapi kita mau kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di masa-masa sulit seperti ini. Ketika Rasul Paulus membawa beberapa orang di dalam perahu untuk menghadap Kaisar, 2 minggu yang lalu juga saya sampaikan ketika kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak, yang kalau boleh diperumpamakan adalah dunia ini sedang diguncang oleh virus corona ataupun COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus kala itu melemparkan 4 sauh di belakang buritan kapal. Tidak hanya 1 tetapi 4. Karena kalau hanya 1 mungkin kapal nggak akan bertahan. 2 nggak kuat, makanya dikasih 4. Dan saya perumpamakan bahwa 4 itu adalah yang pertama, yang barusan saya katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian yang kedua adalah berdoa, meminta Tuhan jagai kita. Semua ada dalam kendali Tuhan. Tetapi yang pertama jangan lupa mengucap syukur ya. Yang kedua kita boleh berdoa meminta. Yang ketiga yang real yang harus kita lakukan adalah berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang yang kita bisa bantu. Kemudian yang keempat, ini belum apa-apa sebetulnya. Virus corona ini mungkin masih akan lebih mengerikan ketika masa antikris itu datang. Ya. Ini kan kita nggak face to face nih dengan yang akan menyiksa kita. Ya. Kita nggak umpet-umpetan. Ya. Hanya dibuat ngumpet karena nggak boleh dengan anjuran pemerintah nggak boleh kumpul ya. Tapi nanti ketika masa antikris itu datang, mungkin siksaan yang kita alami secara langsung, face to face, berhadapan muka, berhadapan tubuh. Kita harus ngumpet, kita harus akan kesulitan memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Dan yang keempat tadi adalah kita mau berusaha untuk hidup tidak bercacat dan bernoda sampai kedatangan Tuhan. Tapi bisakah itu? Tergantung dari iman percaya kita masing-masing. Nah, tentu saja pagi ini kita akan membuka satu perikop yang tentu akan berkaitan dengan masa-masa yang sekarang, dengan virus corona yang sedang mewabah, dengan virus COVID-19 yang begitu mengerikan kata orang ya, sudah membawa banyak jiwa hilang dari muka bumi ini, banyak orang meninggal, banyak keluarga merasa sedih karena COVID-19 ini. Nah, kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil kita. Kita buka satu perikop di dalam Galatia pasal yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Galatia pasal yang ke-6, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Tidak hanya memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar, tetapi di sini disebutkan bahwa kita juga harus menjaga diri kita sendiri supaya kita juga jangan kena pencobaan. Kita teruskan ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hidup Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri,
maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah, saya menitik beratkan di dalam ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kata bertolong-tolonganlah itu berarti dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kalau saya bilang saya menolong Om Yoyo mencuci motornya, berarti hanya saya yang melakukan pertolongan tersebut. Tapi di sini dikatakan bertolong-tolonganlah, berarti lebih dari satu orang, bahkan mungkin satu komunitas, banyak orang. Ini pesan dari firman Tuhan bahwa kita memang makhluk sosial. Dan ketika social distancing itu diberlakukan, baru terasa. Kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman kita di gereja, kita nggak bisa kerja bakti. Di kampung, pertemuan dihentikan. Jadi, fungsi kita, hakikat kita sebagai makhluk sosial seperti dibatasi oleh aturan ini. Nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu dengan orang lain, jaraknya aja harus 1 meter. Padahal sebagai makhluk sosial, apa yang harus kita lakukan? Berkomunikasi, saling bantu-membantu. Dan ayat yang kedua ini sangat tepat, bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain. Kemarin saya pasang status gambar saling menggenggam tangan. Saya mendapatkan itu karena memang saat ini itu yang harus kita lakukan, saling menggenggam tangan. Artinya apa? Yang kuat menopang yang lemah, yang berlebih menopang yang kekurangan. Saling tolong-menolong, bertolong-tolonganlah. Masa-masa yang sulit ini jangan egois, tapi mari kita akan berusaha saling tolong-menolong, menanggung beban kita. Mungkin sudah ada teman-teman kita yang mulai dirumahkan. Saya tadi malam latihan sama Mas Alfian untuk ibadah online. Mas Alfian pun sudah mulai dirumahkan. 1 minggu masuk, 1 minggu enggak. Tapi saya dengar dari Mas Alfian, dia masih mengucap syukur. Kembali lagi, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Meskipun sudah dirumahkan, dia masih bisa mengucap syukur. Masih lebih baik daripada diberhentikan sama sekali masuk UMI. Nah, saya senang dengan tipe-tipe orang seperti ini, meskipun dalam keadaan terhimpit, tetapi masih bisa mengucap syukur dalam situasi yang sulit ini. Jadi yuk mari kita akan saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya komunitas kita itu tetap terjaga dengan baik. Organisatoris Gereja Isa Al-Masih tetap terjaga dengan baik.
Saya salut dengan Bapak Pendeta kita ketika kami ketemu dengan staf PPA, karena ada beberapa hal yang krusial, yang urgent terkait dengan keuangan di Compassion, tentunya secara internasional, bukan hanya Indonesia tetapi secara internasional. Dan himbauan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita sangat menyentuh hati saya ketika perhatikan orang-orang yang memang butuh. Jadi dari sekian ratus orang tua PPA memang juga sudah ada yang mulai dirumahkan. Coba pantau, kalau sampai mereka nggak bisa makan, kalau sampai mereka nggak bisa bayar kontrakan untuk memperpanjang kontrakan mereka nggak punya rumah tinggal, kalau PPA sudah nggak bisa handle, gereja mau bantu untuk handle. Sangat pas dengan ayat yang kedua ini, bertolong-tolonganlah. Artinya gereja peduli, gereja mau bantu. Dan karena ini yang saat ini harus dilakukan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, mau nggak mau harus kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian saya juga ingin menitik beratkan di dalam ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kembali lagi kita ditarik ke 4 sauh, ya, mengucap syukur dalam segala hal, berdoa, melakukan hal baik, ya. Saling menolong itu kan hal yang baik, ya. Kemudian selama masih ada kesempatan, ya, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ini termasuk bagian hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Ketika kita berdiam diri di masa sulit ini, melihat orang yang kesusahan, sementara kita bisa bantu mereka, kita sudah hidup bercacat bercela di hadapan Tuhan. Dan memang pas sekali ketika di masa-masa sulit seperti ini, kita lakukan seperti yang tertulis di ayat yang ke-10. Bukankah panjenengan masih punya kesempatan untuk berbuat baik? Jangan hanya seneng lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Di lagu pun disebutkan, ya, selama masih ada kesempatan kita harus berbuat baik. Dan pagi ini dengan renungan yang tidak terlalu panjang, saya mengajak bahwa kita semua memang harus bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain. Tetapi lebih kepada ayat yang ke-10, kita diposisikan sebagai orang yang masih punya kesempatan. Kita lebih dari mereka. Saya percaya bahwa Bapak Ibu masih dalam kondisi yang terkendali. Dan semua itu karena kebesaran Tuhan, ya. Meskipun beberapa orang sudah seperti Mas Alfian, seminggu masuk seminggu enggak, bapaknya sama, Pak Marna juga sama, sudah dirumahkan seminggu masuk seminggu enggak, ya. Tetapi saya percaya bahwa kita masih dalam kendali Tuhan dan masih bisa berbuat banyak, melakukan bagian kita. Sampai dengan detik terakhir kita nggak punya apa-apa, misal, ya, ini berkepanjangan kita nggak punya apa-apa, berarti kan kita sama dalam satu keadaan yang sama nih. Tapi masih tetap ada yang bisa kita perbuat. Berdoa untuk saudara-saudara kita. Ketika kita nggak bisa menyampaikan, berbuat sesuatu yang real, yang bisa bantu mereka, kita masih bisa doakan mereka supaya bisa sama-sama mampu dan kuat melewati masa-masa sulit ini. Dan di akhir
renungan ini saya pengen sampaikan, seperti halnya ketika saya awal sampaikan, kita terkurung dalam situasi yang sulit, ya. Nggak bisa ibadah bareng, duduk di gereja dengan nyaman, memuji Tuhan seperti biasanya secara live diiringi dengan musik. Tapi seperti saya bilang, mungkin rencana Tuhan melalui kecanggihan teknologi ini, ketika online di udara, banyak orang bisa melihat, banyak orang bisa mendengar. Ketika buka channel YouTube ini, mereka jadi percaya. Dan itu menjadikan satu masa penuaian yang besar. Tapi jangan senang dulu. Jangan jumawa dan jangan sombong. Wah, karena kita sudah melakukan satu gerakan massal, ibadah online, semua orang bisa mendengar, semua orang bisa percaya kepada Tuhan. Kita menjadi sombong, kita menjadi lemah, dan justru kita yang tertinggal karena kesombongan kita. Bersyukur untuk situasi sulit ini, bersyukur untuk masa-masa yang mungkin masih nggak tahu kapan selesainya. Belum tentu 13 April kembali seperti keadaan semula, ya. Bahkan mungkin bisa jauh lebih parah. Tetapi yuk sekali lagi senantiasa mengucap syukur. Banyak hal yang akan menempa kita, menguji kita, menilai seberapa iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, ya, sampai pada akhir zaman nanti tiba. Percaya dengan kebenaran firman Tuhan, semakin ke sana, ya, nanti corona selesai, mungkin sebentar akan baik dunia ini. Ya. Ini baru bumi yang diguncang sama Tuhan, belum angkasa. Ya. Bayangkan kalau bumi diguncang, angkasa diguncang sama Tuhan, nggak tahu seperti apa nanti jadinya. Ya. Saya percaya bahwa masa sulit ini akan berakhir, pasti akan berakhir, karena Tuhan masih pimpin kita kok, Tuhan masih mengawasi kita dari atas. Tapi setelah itu akan ada masa-masa yang lebih sulit, ya. Karena memang sudah benar dikatakan di dalam firman Tuhan, dunia ini gak akan semakin baik sampai menjelang kedatangan Tuhan, ya. Tetapi akan semakin bobrok, semakin bengkok, semakin rusak, ya. Makanya saya takut benar ketika nanti masa antikris itu datang. Saya berharap saya sudah dipanggil Tuhan, jadi nggak akan ada kesombongan, alah aku tetap wani, alah aku tetap rawati gitu kan, karena kita belum mengalaminya. Baru corona aja sudah kayak gini, gitu. Sudah nggak boleh keluar, sudah jam malam diberlakukan, ya. Antri harus jarak 1 meter, ya. Apalagi kalau masa-masa sulit itu datang. Menarik apa yang disampaikan Pak Pendeta ketika kami kemarin ketemu. Ada satu yang menguatkan kami, dan itu menjadikan kami untuk lebih waspada dan hati-hati, ya. Ketika ada orang yang akan menemukan obat atau penangkal dari virus ini dan dunia kembali menjadi normal, ya, kita semua jadi bahagia, orang ini akan disanjung-sanjung, bahkan dianggap sebagai yang terhebat. Dan ini mengindikasikan, mengarahkan bahwa ya masa itu semakin dekat. Dia bisa mengaku dia itu siapa. Dan pada akhirnya akan ada satu pemimpin dunia mungkin, karena dia sudah bisa mengendalikan ini. Corona ini kan sudah membungkus seluruh dunia. Coba ketika ada satu orang yang bisa menyelamatkan dunia ini, pasti akan disanjung luar biasa. Dan oleh karena itu kita harus waspada, ya, untuk terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jangan puas dengan apa yang kita perbuat, jangan senang dengan apa yang sudah kita perbuat, tetapi terus berjaga-jaga dan waspada, karena waktu yang sulit itu akan semakin dekat.
Kehidupan yang real bukan di dunia, tetapi setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Itu adalah kehidupan yang nyata, yang real, hidup dalam roh, bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di dunia, hanya sementara. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini dengan kesulitan yang Anda hadapi. Terus mengucap syukur, terus berdoa dan berjaga-jaga, terus melakukan kebaikan, dan terus menjaga iman percaya kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dengan hidup tidak bernoda dan tidak bercela. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kembali kami datang di hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Untuk sekarang ini, biarlah kami terus berpegang teguh kepada firman Tuhan yang sudah kami percayai. Dan biarlah kami bisa melakukan apa yang baru saja kami bahas bersama-sama. Sekiranya kami masih mampu untuk melakukan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kami, biarlah kami akan terus melakukan tugas itu, karena itu adalah perintah Tuhan. Tetapi ketika kemampuan kami semakin terbatas, biarlah kami lebih mengutamakan kawan-kawan seiman kami yang ada di dalam gereja, dan kami akan terus berusaha untuk berbuat yang terbaik buat mereka. Dan ketika kami sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal secara real, biarlah Tuhan juga masih terus ajarkan kami untuk kami boleh berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kami semakin dikuatkan ketika masa-masa sulit ini masih dan akan terus ada di hadapan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pagi ini kami mau terus menggunakan kesempatan baik ini untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa dan ucapan syukur ini kami peralaskan di dalam satu nama yang begitu mengasihi kami, nama yang terus mengendalikan hidup kami, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.